Jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu, kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Ciri-ciri wali Allah itu kalau dia mimpi, dia sadar dia lagi mimpi. Ibn Arabi mimpi ketemu Rasulullah dan dia sadar ini pasti mimpi karena Rasulullah sudah wafat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bingung dengan hadis yang tadi. Secara ilmu hadis tidak ketemu sumbernya. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, kata ahli hadis ini enggak ada sumbernya, bukan kalam engkau. Apakah benar demikian? Dijawablah oleh Rasulullah dalam mimpinya, bukan, itu kalamku wahai Ibn Arabi. Ketika dia bangun, maka dia malu mengatakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Minimal mimpi ini benar untuk dirinya, meskipun belum tentu benar untuk orang lain. Inilah asbabnya kenapa kalam ini kemudian menjadi ambigu. Apakah ini kalam Nabi atau kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi? Ya, ini secara gabungan nih. Mimpi masuk kemana? Satu tadi empirik, bukti fisik. Mimpi yang nomor 4, zauq, intuisi, qalbu, ruh. Itu mungkin nggak ini dibuktikan? Dibuktikan oleh orang yang sudah sampai ke sana. Kalau oleh ahli hadis yang tidak sampai, kemampuan rohaninya sampai ke taraf ini nggak bisa. Jadi mohon maaf Bapak, kita nggak bisa bangga juga dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu sendiri mirip kayak ilmu saintifik yang lain, eksak yang lain sama. Ilmu sejarah, arkeologi. Kalau sekarang apa namanya? Untuk ngecek orang meninggal itu, kuku-kukunya dicek apa namanya? Ya forensik gitu ya. Jadi bukti fisik semua. Ilmu hadis mesti berdasarkan zahir fisik. Oleh karena itu, Bapak, saudara yang bukan Allah, jika berdiskusi dengan ahli hadis, sulit kita ngungkit-ngungkit yang nomor 4 ini. Dia pasti yang nomor 1. Coba lihat kalamnya. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Isinya benar gak? Bagus gak kalamnya? Bagus. Berarti secara ilmu hadis, tidak semua kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar itu kalam Nabi. Secara ilmu hadis banyak Pak. Bahkan tidak semua yang benar itu kalamnya Nabi. Contohnya Monas di Jakarta, benar nggak? Saya bilang Nabi bersabda Monas di Jakarta. Jadi palsu nggak? Jadi hadis palsu deh Pak. Maka tidak semua kata-kata yang benar, kata-kata yang baik itu pantas dikatakan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu hadis begitu Pak, agak kaku. Ilmu hadis ini dia harus dibuktikan. Saya ketemu guru saya ketemu gurunya. Ini sebagai contoh hadis yang paling sering kita dengar, innamal a'malu bin niat. Hadis ini Imam Bukhari mengambilnya dari ahli Mekah, namanya Humaidi. Gimana ketemunya? Oh ternyata Imam Bukhari
melakukan rihlah sekaligus haji. Bertemulah dengan Imam Al-Humaidi, murid dari Imam Syafi'i. Terbukti, secara ilmu hadis dikatakan muttasil, hadisnya nyambung. Makanya innamal a'malu binniyat, hadisnya sahih, ditaruh di nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah, iya, tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis. Ada seorang imam namanya Al-Baihaqi, punya kitab judulnya Syu'abul Iman dan Zuhud. Di kitab beliau menukil kalam Nabi tapi yang didapat orang dalam mimpi. Dan itu populer Pak di masjid-masjid kita, khotib-khotib kita dulu. Tahun 2006 seorang profesor nelfon saya dulu di UIN. Saya waktu itu masih kuliah. Dia telepon, "Ar-Razi, ente ngaji hadis bukan?" "Iya. Saya mau khutbah besok. Tapi bingung ini hadis itu bukan." Wah, kita kaget Pak, profesor masih mau nanya sama mahasiswa. Akhirnya saya katakan, "Hadis apa, Prof?" "Hadis siapa yang hari ini sama dengan kemarin maka dia merugi." Tahu hadis itu ya? Yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka dia terlaknat. Saya senyum, "Maaf Prof, itu bukan hadis, tapi itu kalam Nabi yang didapat oleh Imam Abdul Aziz bin Rawat dalam mimpinya." Kata Imam Baihaqi, qala Abdul Aziz bin Rawat, berkata Abdul Aziz bin Rawat, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur berkata. Kata di dalam tidurnya dihilangin oleh khotib-khotib. Sehingga jadinya gimana? Aku mendengar Nabi bersabda, "Siapa yang hari ini sama dengan kemarin fahuwa maghbun." Siapa yang hari ini beda dengan kemarin, lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, terlaknat. Nah itu. Ini disebut hadis mimpi. Tapi ingat, hadis mimpi bukan hadis secara ilmu hadis. Tapi kalau versi yang keempat itu hadis Pak. Maka versi keempat hadis Nabi gak berhenti. Sampai sekarang berlanjut. Menurut versi yang keempat. Dari mana buktinya? Buktinya Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Loh, tahu dari mana ketemu Nabi? Kalau ingin dibuktikan, buktikan secara fisik. Baca cerita Nabi, fisik Nabi, Syama'il Nabawiyah, perhatikan mimpinya, sama atau tidak. Ini mazhab ahli hadis. Ahli hadis mensyaratkan jika mimpi ketemu Nabi, mesti karakter yang kita lihat sama seperti yang di hadis. Contohnya, Nabi suka pakai baju hijau, pakai serban, terus pakai tutup, ya, ada yang mirip Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sir rahasia di dalam ini nggak pernah bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Dalilnya itu. Tidaklah si fuad ini, si kolbu ini, si hati ini pernah berbohong dengan apa yang dia lihat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal menurut ahli hadis, tapi bagi ahli ruhani Nabi nggak pernah mati Pak. Nabi cuma pindah alam, alam ruh, alam barzakh, alam malakut jabarut. Nah, ada di antara ulama yang setiap hari bisa ketemu Nabi. Siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik. Dihikayatkan dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab hadis.
tapi berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Karya Imam Al-Hafiz ahli hadis Abu Nu'aim Al-Asfihani, Imam Malik berkata, ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari melainkan saat aku memejam mata aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam, Pak. Siapa imamnya? Imam Malik. Tapi Imam Malik ahli hadis. Maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini, tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam Ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali. Mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani, tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar, Pak, antara ahli hadis sama ahli tasawuf. Bagi ahli hadis, kalian sesat. Kenapa? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Bagi ahli sufi, yang sesat siapa? Kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat. Kalian gak bisa berkoneksi dengan Nabi, kok kami yang dianggap sesat. Begitu. Maka kemudian oleh Imam Al-Baihaqi, ya, satu tingkatan di atas Imam Ghazali, itu beliau gabung di kitabnya, di kitab Az-Zuhud, ya, di kitab Syu'abul Iman, kalam Nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli qalbu. Bapak saudara makan Allah, kira-kira inilah kenapa ahli hadis susah baikan sama ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf. Sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhaddis, muhaddis sufi. Muncul begitu. Nah, ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki. Dia ahli hadis juga murid Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa, Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. Madarijus Salikin, Al-Wabilus Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin, banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtada Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Terlepas dari itu, Bapak sarmakan Allah, perbedaan itu sampai sekarang masih ada, ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya, ya. Punya sanad nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad. Nggak punya sanad, kazzab, maka dia pembohong. Lalu benarkah kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam Nabi atau bukan, kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini.
Kan banyak juga Pak anak-anak udah 7 hari nggak punya nama, bapaknya datang ke kita, Tat, kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini itu bisa dibuat, bisa dirubah Pak. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar nggak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab, ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Sedikit di situ, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya ngeluarin uang dikit, dikitnya itu udah 100 triliun Mbak. Apalagi raja di raja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti Pak dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh, tapi Nabi mengatakan finnar, finnar, masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal. Ruhnya gak beramal Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik, yang mengenal diri fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Ajaib gak kelahiran manusia? Penciptaan manusia ajaib gak? Ajaib Pak. Kok bisa-bisanya ada makhluk hidup di perut seorang perempuan? Itu ajaib itu. Saya mau tanya nih yang udah nikah, yang punya anak, itu antum yang menciptakan anak? Atau cuma sebab doang? Ya, bikin doang ya. Tapi kita nggak yang gedein, yang mengembangkan biar kasih tulang, enggak. Ya, coba tanya sama yang udah pernah hamil. Ibu-ibu yang udah hamil tanya, ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu? Ma'rifatul af'al, ma'rifatu af'alillah, mengetahui perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu, ya. Ayat 11 ya. Begitu juga di surat Ar-Rum ya, sebelum ayat tentang pernikahan itu kan tentang penciptaan kita semua. Dari nggak ada jadi ada, dari tanah kok bisa jadi hidup, kok tiba-tiba bisa melawan kepada Allah. Itu dia. Namanya ma'rifatu fi'lillah. Jadi kalau ada ahli biologi, ahli ilmu-ilmu eksak tidak mengenal Allah lewat ini, lewat dia, berarti dia tersesat, nggak mengenal Allah. Itu satu. Diri yang fisik. Nah, kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri artinya ada nafs
fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma, perasaan. Nah itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi, nah itu dia. Saya jatuh cinta, ada itu. Seneng, sedih, itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani, itu si nafs. Nah, punya enggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran, wa man nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang mampu menahan, mengendalikan nafs jiwanya, maka dia dapat surga. Nah, ini ma'rifat apa nih? Ini masih sama. Ma'rifatu fi'lillah. Perbuatan Allah. Cuma perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak. Ini masih sama. Ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf. Karena orang alergi dengan ilmu tasawuf, nggak mau mereka nyebut istilah tasawuf. Takut ditinggal jamaah. Kalau ustadz udah takut sama jamaahnya, terus jamaah takut sama siapa dong? Ya. Kalau si ustadz udah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah bergantung kolbunya sama siapa? Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz, dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya. Kalau enggak, itulah yang Nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh ahlu Mekah, maka beliau berhijrah. Berhijrah beliau. Menjaga idealisme seorang guru. Nah ini perlu Pak. Itu diperlukan ma'rifat yang ketiga, mengenal diri yang qalbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah, kolbu kita, nah, di kolbu ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia Pak. Kalau kita meradang mulut, sariawan bisa menikmati makanan enggak? Enggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat enggak enak. Dibaca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kolbunya lagi rusak, rasain aja Pak sendiri. Zikir, katanya zikir menenangkan jiwa, kok nggak tenang-tenang, malah tambah bingung, malah tambah syak. Zikir itu bening, bener nggak? Zikir bening Pak. Kolbu itu wadahnya zikir, sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor, bersihin dulu, diobati dulu, baru dia bisa menikmati. Masalahnya sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat, bener gak? Nah, bersihinnya pakai apa Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu beda dengan, misalnya nih gelas habis dipakai, airnya air putih, cukup dikasih keran bersih. Air keran, nggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak, ada minyak lengket di situ, harus digosok nggak? Nah, ini yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Nah, di dalam ajaran Islam nggak ada pengakuan dosa ke ustadz, nggak ada. Pendeta nggak ada Pak, ke guru nggak ada, ngaku kepada Allah. Semua kita kan punya dosa nih, bener Pak? Ada yang nggak punya dosa? Saya cium tangannya Pak. Makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil.
Makanya bapak nggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid. Terganggulah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat, Hasan Husain datang, turun, diambil, digendong. Lagi sholat, naik ke punggung Nabi, ikut sholat. Keberisikan iya, tapi sekali kita usir dia, nanti anak tuh mikir masjid itu tempat orang-orang galak ya gitu. Benci nanti dia ke masjid, Pak. Nah, yang benar diatur. Orang tuanya juga harus perhatian. Nah, Bapak Saudara makan Allah, jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asmaul Husna, Pak. Udah ada belum? Harus ada, Pak, di sini. Ntar mati bawa apa? Mati bawa apa ntar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake, Pak. Saya Ustadz Haji, yang kan nggak dipakai. Habib pun nggak laku, Pak, dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah, nggak laku dikubur kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini, kata malaikat ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan malaikat Mungkar Nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor, Pak. Dia nggak mau tahu, yang lewat dia periksa, bener gak? Bapak saudara makan Allah, ma'rifat qalbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi coba deh di sini dibuat nanti kajian Asmaul Husna yang mateng, bukan yang separuh-separuh, enggak. Jangan, yang mateng kajiannya. Gurunya ahli zikir, bersanad zikirnya kepada Rasulullah. Insya Allah Pak enak ngajinya, kan banyak nih. Carilah ya, semoga ketemu nanti. Asma sifat. Nah, ma'rifatus sifat itu masih bagian dari kolbu, paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sirnya kolbu. Kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya, Pak. Kolbu itu disebut ada fuad. Ada yang disebut dengan lub. Inti dari kolbu disebut lub. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya'lamu sirra wal akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Nah, itu ketahuan oleh Allah SWT. Nah, di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu paling dalam. Kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu kesimpan di situ, Pak. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. Supaya apa? Memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul. Ketika muncul sir itu bernama zikir. Ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat. Ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu, kesimpan nggak di memorinya? Kesimpan. Ketemu seseorang yang berkesan. Apanya yang berkesan? Parfumnya. Nanti kita ketemu parfum yang sama, itu teringat, Pak, wajahnya.
Itulah sebabnya jika ada orang benar teknik berzikirnya, bersambung sanad zikirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisannya menyebut, akalnya memaknai, kolbunya merenungi, ruhnya merasakan, nangis dia saat itu. Seperti orang pulang kampung. Pertama orang pulang kampung habis merantau, rasanya gimana? Terharu, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan pada hari raya di luar kota, lagi merantau, malam takbiran nangis, dengerin takbiran. Kenapa tuh nangis? Ingat kampung, kirain ingat Allah. Takbiran ingat Allah, nangis. Wah, itu arif billah namanya, kenal Allah dia. Takbiran nangis, ingat siapa? Kampung. Kita lupa, kita punya kampung lain, namanya kampung arwah. Lupa apa ya? Kampung arwah. Ngapain si arwah di kampung itu? Dia menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menatap Allah, Pak. Supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat, apa yang dia lakukan? Dia mendekat kepada nur sumbernya. Itu yang disebut nur Muhammad. Jadi dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, udah jadi nabi di alam ruh. Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya, pasti rindu ingin mengenal ilmu ini, pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen, Pak. Tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak. Itu mah tangis pulang kampung. Mau pulang gak ada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena Covid. Dompetnya Pak kena Covid. Nggak bisa pulang, nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, teringat orang tua zahir, apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya. Sering dengar nggak istilah Nur Muhammad? Ya, masih ingat disebut apa? Nur Muhammad itu Abul Arwah, bapaknya sekalian roh. Maka ketika ruh itu rindu ke siapa? Dia rindu sama ayahnya. Itulah kenapa kalau solawat jadi wajib dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang malah debat, nggak boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Sayyidina. Itu mah debat biasa itu. Kolbunya, ruhnya rindu nggak kepada Rasulullah? Nah, kalau sudah sampai ke sana, dia sudah sampai ke ma'rifatur ruh. Mengenal ruh dari mana dia berasal. Dulu dia bersama siapa. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Ruh kita ini dulu ngapain di sono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak di sono suka mendatangi Nabi, suka mendatangi orang yang dekat dengan nur Nabi itu, maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi. Pasti cinta sama zuriat Nabi. Nah, orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana, di alam ruh itu, dia cinta kepada nur Nabi. Maka Allah kasihlah dia fisik di dunia bernama Habib. Atau ulama, dua aja. Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib, Kiai sebagai Kiai, Gus sebagai Gus, Ajengan sebagai Ajengan? Karena dulu nurnya mengagumi nurnya Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Itulah makna hadis al-arwah junudun mujannadah, hadis sahih Muslim. Ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini. Roh itu dia berbaris-baris seperti tentara. Nah, dulu nih Bapak kalau dibukakan pintu kolbunya, itu bisa lihat Pak, dulu kita seperti ini di sono, ngumpul Pak seperti ini. Bapak kenapa sebut masjid ini Masjid Nabawi? Karena merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pewakaf, pendiri, pengurus diberkahi oleh Allah, diberi rindu kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pasti bisa Pak. Rasulullah kan nggak mati beliau, cuma pindah alam. Kalau kita bisa mati sebelum mati, bukan bunuh diri loh Pak ya. Mati sebelum mati itu apa? Mampu memilah ini alam jasad, ini alam pikiran, ini alam kolbu, ini alam ruh. Mampu dia berzikir, bertahan, bisa dia ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Pak. Dulu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kalau mau ngapa-ngapain itu nanya sama muridnya, masih hidup, saya nggak usah sebut namanya, kalau disebut ntar jadi orang mengkultuskan beliau nanti. Orang kita Pak, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Kiai Fulan, bertanya ke beliau, bocah ya waladi, kira-kira begitu ya, anakku, coba tanya ke Nabi, saya mau melakukan ini, beliau restu enggak? Itu yang minta siapa? Sayyid Muhammad, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hafal banyak hadis. Muridnya pakar mimpi ketemu Rasulullah, karena sholawat enggak berhenti beliau, sholawat aja terus. Maka Bapak Ibu saudara makan Allah, jika ingin bertemu Rasulullah, sholawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. Jadi kalau belum mati jangan berhenti. Dijamin Pak, pasti. Kenapa? Hadis jaminannya jelas. Man shalla alaiya sallallahu alaihi asyara marat. Yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 10 kali. Saya mau tanya nih, ini 10 kali menurut kita atau menurut Allah? Coba lihat bahasa Arabnya. Sallallahu alaihi. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti menurut Allah atau menurut kita? Kita ini Pak cukup dapat 1 salawat dari Allah pasti masuk surga. Salawat disertai rahmat, masuk surga. Kalau 10 ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Rasulullah pasti. Maka Nabi mengatakan, ini garansi Rasulullah, orang yang paling dekat kepadaku nanti siapa? Aksaruhum salatan bi, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Inilah media kalau mau ketemu Rasulullah. Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa ya? Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada Dajjal. Seandainya aku hidup saat itu, akulah hajijun alaikum, akulah pembela kalian. Secara fisik Nabi nggak ada Pak, tapi kan pewarisnya ada. Pewarisnya itulah disebut Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi, apa kata beliau? Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun. Ismun artinya tingkatan dan kemuliaan, bahkan ilmu. Itu artinya. Bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mah banyak habaib namanya dari dulu Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Imam Mahdi. Ya. Ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman tapi terjebak pada riwayat ahli hadis fisik, tidak mempertimbangkan ahli rohani. Nah, ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini.
Akhirnya yang terjadi cocok logi. Kita berterima kasih, syukron ya, terima kasih para asatis akhir zaman, antum telah membuat kita aware, sadar mengenai hadis akhir zaman. Cuma kadang nggak cocok. Hidungnya lurus gitu ya. Itu mah ciri fisik habaib rata-rata begitu hidungnya. Ya. Bukan itu kalau mengenal Rasul. Rasul itu kolbunya yang mau dilihat. Berarti ini yang disebut ismun tadi. Ya. Maka yang keempat itu Bapak selamatkan Allah. Siapa yang mengenal ruhnya, maka dia mengenal Allah secara hakiki. Dia mengenal Rasulullah secara hakiki. Nah, semoga kita sampai ini yang ini nih, keempat. Mengenal ruh walaupun sedikit menurut Allah itu kan banyak bagi kita. Setetes saja Allah beri, itu udah lautan bagi kita. Ya. Nah, caranya banyak-banyak aja Pak sholawat. Bapak ini kan mohon maaf ya, pemalas ngajari guru, maunya didatangin guru mulu, ya enggak? Carilah guru yang bisa mengajarkan zikir ma'rifatullah. Nanti diajarin Pak cara berselancar kepada Allah. Tapi kalau masih males, udah sholawat aja dulu. Nah, nanti sholawat ini nurnya akan membimbing kita. Insya Allah ya. Jadi lebih kurang makna ringkas dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, 4 level ini. Ya, tinggal dilihat kita bagian yang mana. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan kalau ada tanya jawab ya. Alhamdulillah selesai materinya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya tanyakan dari akun YouTube An-Nabawi TV. Ada 5 pertanyaan nih, tapi tidak semuanya dipilih yang terbaik. Yang pertama, mohon penjelasan Buya tentang perkataan bahwa telinga yang berdenging adalah nama kita disebutkan di alam malakut, maka bersolawatlah. Mohon penjelasannya tentang perkataan ini, jazakallah. Yang kedua Buya, betulkah hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis palsu? Mohon penjelasannya Bu. Iya. Demikian dari YouTube, itu aja yang terbaik kedua. Yang pertama tentang kalau telinga berdenging, nama kita disebut di alam gaib, malakut. Ya. Itu yang hadisnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Hadisnya lebih kurang hasan, tapi tidak menyebutkan mengenai alam malakut. Nabi cuma mengatakan, siapa yang telinganya berdengung, lebih kurang begitu, maka bacalah basmalah. Lalu ada doanya, zakaraniallahu bi khairin, semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Itu maksudnya, bahkan bukan malakut saja, semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Berarti lebih dari jabarut, lebih dari semuanya. Kalau Allah berbicara di mana? Karena Allah nggak petu tempat. Nah, ini yang disebut qadim. Ya, qadim. Tapi bisa saja kalam Allah disampaikan ke alam-alam yang lain. Wallahu ta'ala alam. Itu maksudnya. Hadisnya hasan. Ya. Yang kedua, oh ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kalimatnya begitu, iya, bukan hadis Nabi. Tapi yang ada di hadis Nabi, ridhonya Allah di bawah ridhonya orang tua, itu hadisnya. Ya, kemudian yang semakna dengan itu ada di hadis Imam Al-Hakim. Ada. Tapi kalimatnya bukan di bawah kaki gitu, enggak seperti itu di hadis yang ininya. Ya. Dua lagi Bu ya, boleh. Fadhal. Kalau aneh enggak tahu, aneh bilang enggak jawab ya. Enggak ngerti gitu. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, bagaimana cara kita mengalahkan nafsu ketika masa-masa futur? Yang kedua, Buya, untuk bab akidah,
hakikat Allah dan arafa rabbahu, ulama sepakat harus memakai dalil hadis sahih untuk hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis dari mimpi tadi bisa dihujjah akidah? Oke, bagus. Yang pertama tadi tentang cara mengalahkan nafsu. Di Quran itu kalimatnya cuma naha. Naha itu bukan mengalahkan. Naha, apa arti naha? Melarang. Jadi naha itu kita mampu melarang jiwa. Ini yang disebut mengontrol. Gimana caranya? An-nafs itu tidak bisa dizikirkan, dia cuma bisa dikontrol. Jika berkaitan dengan hawa nafsu, itu urusannya dengan makan. Maka jaga makannya, jangan yang haram dan jangan banyak. Jangan banyak ya. Jika berkaitan dengan syahwat yang besar, maka kurangi makan-makan yang membuat libido kita tinggi. Yang paling ringkas ya puasa. Puasa itu paling bagus. Jadi tidak ada lagi setahu saya yang paling kuat untuk mengolah nafsu jiwa kecuali puasa. Nggak ada lagi Pak. Coba cek Bapak ini kalau puasa jalan ngelihat yang bening-bening nggak berani. Wah lagi puasa, itu Pak. Coba aja tuh. Kalau nggak puasa, haji mumpung. Ya, tafadhal. Yang kedua tadi udah ya. Bab hakikat Allah. Oke. Hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya. Karena beliau pewarisnya Nabi. Plek apa yang Nabi tahu ada di dalam kolbunya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaedah tadi? Untuk hujjah akidah mesti hadisnya sahih. Bahkan mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke, kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor 4. Ya, orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa sama ahli akal, ilmumu segitu aja. Ya, jadi kita nggak perlu membantah. Ini dua jalur yang berbeda, gitu. Nabi SAW mimpi nggak? Mimpi Pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun itu bukan Quran. Yang pertama turun cahaya turun kepada qalbu Nabi sehingga beliau melihat mimpi yang indah. Akibatnya beliau suka menyepi. Faitahannas fi ghari Hira. Lalu beliau menyepilah di Goa Hira. Itu. Jadi kalau kita menolak bab mimpi sama dengan menolak bab wahyu. Ingat, mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya, kita tolak aja ya. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman hampir-hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman gak? Beriman gak? Benar ke siapa? Ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya. Jadi ahli qalbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu menghargai mimpi, maka mereka buatlah satu bab, satu kitab dalam sahih mereka, kitab Ta'birur Ru'ya. Imam Bukhari punya kitab itu. Dalam Sahih Bukhari bab mengenai takbir mimpi. Kenapa Pak?
Ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah. Mimpi malaikat, mimpi melihat ada cahaya dari langit. Itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan gak bisa begitu, Pak. Wah, bunga tidur, gak ngerti, bilang aja gak ngerti, jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustaqil, dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Gitu ya. Lagi Buya boleh? Tadi Buya membahas tentang mimpi. Bagaimana menurut Buya kalau saya pernah bermimpi Rasulullah SAW, amin, dan melihat beliau seperti jatuh cinta, tapi tidak terlalu detail melihat mukanya. Iya, kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Bahkan ada satu riwayat, faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Bahkan ada teman kita yang mimpi Nabi itu nggak mau noleh, Pak. Nggak mau noleh. Cerita ke saya nangis-nangis. Rasulullah marah sama saya ya. Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia nggak mau noleh. Ruhnya nangis. Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak, baca salam kepada Rasulullah, nanti insya Allah Nabi jawab. Kita sering membaca Tala'al badru alaina atau asyraqal badru alaina, lalu di ujungnya ada nurun ala nur atau nur fauqa nurin. Rasulullah itu disebut nur yang lebih terang daripada nur, bukan nur cahaya ini. Jadi ada ustadz anti maulid, anti barzanji, anti simtudura, anti-anti lah semua, lalu membatalkan kajian Nur Muhammad. Apa katanya? Nah ada tuh nur-nur. Kalau nur masa Rasulullah cahaya begini? Dia nggak paham. Nur itu banyak mananya. Nur dapat berarti cahaya, dapat berarti ilmu, dapat berarti ruh, dapat berarti hayat, dapat berarti banyak hal. Coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 35. Ini ayat pegangan saya waktu remaja, waktu ngaji kitab. Saya datang ke guru saya, Abuya, saya sampaikan ke beliau, otak saya lemot, tolong doakan supaya otak saya terang, dada saya lapang, hafalan saya bagus, pikiran tajam. Apa kata beliau? Ananda amalkan surat An-Nur ayat 35, baca setiap hari, lalu usap-usap di kepala 3 kali. Itu cara aja, Pak. Maka saya amalkan dari remaja, umur 12 tahun saya udah ngamalin ini. Surat An-Nur. Sekarang kalau waktu panjang witirnya, salah satu rakaat witir saya pakai surat An-Nur ya. Ayatnya panjang, kita baca semampu kita ya. Siap mendengarkan? Kondisikan anak-anaknya, kondisikan adik-adiknya, tapi jangan dimarahi, biarkan mereka punya kenangan indah di masjid. Bahwa orang tuanya ikut maulid tidak galak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur 7 langit dan bumi. Samawat jamak dari langit, sama. Sama itu bahasa Arab sesuatu yang di atas. Bumi sesuatu yang di bawah, yang diinjak.
Namun Imam Ghazali punya kitab judulnya Mishkatul Anwar. Kata dia, ada langit yang zahir, itu yang kau pandang kalau ke atas. Ada langit yang batin, itulah pikiranmu, itulah kesadaranmu. Wal ard, dan bumi. Nah, bumi itu bahasa Sanskerta lama, artinya hamparan tanah. Langit juga bahasa Sanskerta lama, artinya sesuatu yang tinggi. Kalau bahasa Arab, nur samawat, nur alam yang tinggi dan alam yang rendah, yaitu bumi. Di bumi ada ulama, wali-wali Allah, para nabi. Di langit ada para malaikat. Kira-kira mana yang lebih mulia? Tanah yang diinjak para nabi, para wali, para ulama, atau langit yang dihuni malaikat? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Hah? Ayo aktifkan pikirannya. Bumi, kenapa? Lebih mulia nabi atau malaikat Jibril? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi lebih mulia dari semua malaikat. Nabi-nabi itu manusia atau malaikat? Itulah dalilnya bahwa ada sebagian manusia lebih tinggi tingkatannya di sisi Allah daripada malaikat-malaikat yang tercipta dari cahaya. Sayyidina Syekh Qutb Rabbani Sultanul Aulia Abdul Qadir Jilani, alhamdulillah TKN saya dari pimpinan Jatman sekarang, Kiai. Ya, Mbah Yai Halwani. Itu kalau jalur Syekh Abdul Karim Banten. Ada juga dari ulama lokal di Jakarta, namanya Syekh Ahmad Jayadi almarhum, Tuma Wali Majzub. Kalau Mbah Halwani kan Kiai alim kitab, Kiai mursyid. Kiai ini nggak semua mursyid. Ada yang ahli kitab aja. Sebagaimana mursyid tidak semua kiai, tidak semua bisa baca kitab. Ya, jadi jangan tanya dalil Quran Sunnah kepada mursyid yang tidak belajar kitab kuning. Itu salah alamat. Kalau nanya dalil, tanya ke orang yang nyantri. Kayak beliau wakil bupati, nyantrinya di Jawa Timur, benar Kiai? Di mana Kiai dulu? Lirboyo apa Jombang? Di situ. Ya, semoga Allah berkahi ilmunya. Berarti beliau ini nggak boleh ninggalin jadwal ngajar ini ya. Saya diperintahkan guru saya ngajar, maka saya kemudian baca hadis. Oh betul, Nabi mengatakan innama bu'istu mu'allimah. Kita kan sering dengar hadis innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Tapi ternyata itu hadis hanya hasan. Hasan itu level 2. Level tertingginya bukan itu hadisnya. Hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus hanyalah sebagai mu'allim, guru, kiai, buya. Maka walaupun beliau memimpin negeri, walaupun panglima, walaupun sebagai pemimpin Baitul Mal, walaupun ahli strategi, di semuanya itu beliau ngajarin jadi pemimpin yang baik. Sebelum mengajar tunjukin contoh dulu. Begitu beliau. Waktu jadi panglima beliau ngajarin cara mendidik tentara dengan baik, bahwa tentara itu berjihadnya harus karena Allah, sehingga dia tidak ada urat takutnya, bukan karena gaji. Kalau dulu tentara nggak digaji, kalau sekarang tentara polisi sudah digaji, sudah enak. Kalau tidak ada nur kalimah la ilaha illallah di kalbunya, oh disogok dikit lewat, ya lewat tuh. Dapat amplop dikit dari pengusaha, dari pejabat, diem. Padahal nur tidak boleh dipadamkan oleh hal-hal yang sederhana itu, kecil. Nah, Rasulullah ajarkan itu, ajarkan.
Maka muallim, seorang guru, tidak mungkin dia mengajarkan akhlak kalau tidak dia memulainya. Ya. Kita doakan semoga bupati, wakil bupati ngasih contoh kepada masyarakat bagaimana sholat jamaah, gimana ngamalin sunnah-sunnah Nabi. Jangan dikira sunnah Nabi itu pakai gamis kayak saya malam ini, Pak. Ini saya habis dikasih orang, jadi supaya orangnya senang saya pakailah nih baju. Ya, Nabi itu pakai sarung, pakai tutup pala. Cuma orang Arab tutup palanya bernama sorban, imamah. Kalau orang Indonesia boleh putih kayak pakai Sanusi atau kayak wakil bupati ini hitam. Itu warnanya apa itu? Warna putih-putih juga ya. Itu warnanya apa lagi tuh? Yang penting tutup kepala. Kalau enggak juga apa-apa. Guru saya juga banyak yang ahli hadis. Kalau ngajar hadis nggak pakai tutup kepala. Ada juga. Jadi ketika ada orang komentarin saya nggak pakai tutup kepala, dia nggak tahu kalau kita nggak pakai tutup kepala ada sanatnya juga. Ada guru kita yang begitu ya. Jadi jangan kaget Kiai, kadang-kadang saya nggak pakai tutup kepala. Tapi ini bocoran dikit. Saya dapat hadis udah lama dari 2004, Nabi itu memanjangkan rambutnya sampai segini, ketutup sedikit ke lehernya. Saya mengatakan dulu, ya Allah, aku ini mengamalkan apapun yang Nabi lakukan, walaupun sekali seumur hidup. Maka mulai dari 3 bulan lalu udah gak potong rambut ini Pak Bu Wakil. Ingin ngamalin sampai musim haji, karena insya Allah haji kedua insya Allah di tahun depan menemani istri nanti, baru kita botakin lagi insya Allah. Ngamalin sunnah Nabi, cara jalan gimana saya tirukan. Nabi jalan, walaupun kalau jalan kita kan di kiri ya, kalau Nabi jalan di kanan. Tapi jangan dicobain Pak di tempat umum, cobakan di jalan yang tidak berlaku lalu peraturan lalu lintas. Oh saya mau sunnah nih lewat kanan nih, ini nggak ngerti cara ngamalin sunnah. Ada ngamalin sunnah bab hukum, ada ngamalin sunnah bab tabarruk, ngambil berkah. Yang ini tuh nggak usah ditiru ya, saya cuma mau ngamalin sunnah. Ini yang cowok-cowok ini nggak usah panjang rambutnya, jenggotnya aja panjangin dikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi lebih mulia bumi atau langit? Bahkan Imam Ibnu Katsir punya kitab Al-Bidayah wa Nihayah, penciptaan awal dan akhir ya. Yang pertama Allah cipta itu bukan langit dulu tapi bumi. Jadi Allah ciptakan nur, dari nur Allah ciptakan air, dari air Allah ciptakan uap, dari uap Allah ciptakan aras, lalu Allah ciptakan bumi, baru langit. Jadi bumi ini lebih tua daripada langit. Summa stawa ila sama. Setelah diciptakan bumi, baru Allah berkehendak menyempurnakan penciptaan langit. Nah, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani tadi yang saya putus ya? Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu berkalam, aku mendapat ilham bahwa Allah berfirman. Nah, ini ilham, ini bukan hadis, jangan dipakai sebagai hadis. Ilham aja, disebut ilham qudsi ya. Ilhamnya dari Allah menjelaskan ayat ini. Ya Ghausal A'zam ja'altu nural malaikah min nuril insan. Itu ada di kitab ilham beliau ya. Wahai Syekh Abdul Qadir, aku ciptakan nur malaikat dari nur insan bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diprotes juga oleh sebagian kiai-kiai ini. Kok kamu bawa kajian berat? Saya tanya, yang berat yang mana Kiai? Itu Nur Muhammad kajian berat. Saya tanya balik, Kiai kalau bikin maulid baca kitab apa? Oh saya baca Barzanji. Ya udah kita buka sama-sama, kita Barzanji. Permulaan Barzanji menyebut Rasulullah dengan nur. Simtud Duror Habib Al-Habsyi ya, juga memulai kajian tentang nur. Apalagi kitab Dibai juga memulai Rasulullah dengan nur.
artinya penggunaan kata Nur Muhammad itu sudah mendarah daging, masuk tulang sumsumnya umat Islam di negeri ini. Apakah para kiai ridho umat kita baca kitab nggak ngerti isinya? Sekal himar yahmilu asfara, seperti keledai memikul kitab, dia baca, dia bawa tapi tidak faham. Mau nggak? Kan kita tidak ridho. Tugas kita mu'allim. Jika tidak dijelaskan ulama terdahulu, kita jelaskan hari ini ya, sehingga pahamlah kalau dibaca ya, anta nurun ala nurin, engkaulah nur di atas segala nur. Sehingga nggak paham seperti ustadz doktor juga dia, tamatan Madinah lagi, kan lucu. Padahal di Madinah ada Syekh Barzanji dulu, dia menjelaskan makna nur, tapi karena kawan ini sudah anti duluan, maka dia tidak mau baca kitabnya. Ya udah, kalau nggak mau baca kitab Barzanji, ini aneh kasih kitabullah, Al-Quran yang turun ke Sayyidina Muhammad SAW, disalin para sahabat sampai hari ini salinannya sudah dicetak. Apa kata Allah? Allah lah nur langit dan bumi. Masalu nurihi, permisalan nurnya, kamishkatin fiha misbah, seperti miskat lentera yang di dalamnya ada lampu. Tahu lentera? Lentera tahu? Dulu orang lama nggak punya damar ya, lampu damar. Itu namanya lentera. Di lentera itu bagian terluar dan tertingginya disebut misbah. Ya, kacanya itu kemudian disebut zujajah. Ya, zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Kacanya seakan-akan ia bersinar kedap-kedip seperti bintang. Bintang kedap-kedip nggak? Itu bintang yang kita tatap malam hari. Ada yang bersinar, sinarnya sudah tumpah ruah 100 tahun lalu, cahayanya baru sampai sekarang. Saya sering sampaikan kalau cahaya matahari 8 menit lalu bersinar, sinar cahayanya sampai ke kita setelah 8 menit. Itu penelitian orang-orang ahli eksak ya, orang-orang ilmu alam. Cahaya bulan itu memantulkan cahaya matahari sekitar 1 menit 2 menit, dia memantulkan cahaya baru sampai kepada kita. Jadi cahaya itu bergerak, cahaya itu selalu bergerak. Ada ulama dulu namanya Suhrawardi Al-Maktul, dia membahas bab cahaya, disalahpahami orang, disebut sinkretis, akhirnya dibunuh. Umur 33 difatwakan kafir. Semoga Allah mengampuni orang yang memfatwakan dia kafir. Dia tidak kafir, dia ahlus sunnah wal jamaah. Wah, anak-anak mulai rame nih Bu. Saya rame, dia rame juga. Nah, coba dikondisikan, kondisikan. Lanjut. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Di zaman dahulu masa Rasulullah dan sebelum masa Rasulullah belum ditemukan bahan bakar minyak tanah, bensin, diesel, belum jumpa. Dari mana dapatnya orang buat minyak? Minyak itu diambil dari zaitun. Dulu juga belum ada peradaban orang kemudian menemukan kelapa sawit, belum. Dulu diambil dari minyak zaitun. Orang kita nggak punya zaitun dulu, nggak punya juga sawit, maka dulu pakai damar. Damar diambil minyaknya, ditaruh di tempatnya, disambungkan dengan sumbu. Coba lihat, sumbunya dibakar tapi dia tidak gosong, benar gak? Sumbunya dibakar tapi dia tidak terbakar. Paham gak maksudnya tuh? Ini ilustrasi saja bahwa api yang tumbuh, yang muncul, yang menyala dari sumbu, dia bersumber yuqadu,
dia kemudian menyala min syajaratin mubarakah, dari pohon yang berkah. Dulu disebut zaitun, bukan dari aliran listrik dari timur barat atau PDAM atau PLN, enggak. Jadi ini sudah dikat, bukan seperti yang ada orang Arab dulu nggak kebayang apa maksudnya Allah berkalam. Api itu sumber energinya tidak di timur, tidak di barat, maksudnya nggak pakai kabel. Sekarang orang baru paham apa maksud la syarqiyah wala gharbiyah. Itu cahaya bukan dari luar, apinya bukan dari luar, tapi muncul dari dalam, dari minyak yang ada sumbunya. Minyak itulah ilustrasi masalu nurihi. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, tabi'in paling masyhur yang meriwayatkan ajaran sahabat. Sa'id bin Jubair ini murid sahabat. Apa kata beliau? Ini silakan dicek di tafsir Ibnu Katsir ada, di kitab Asy-Syifa Qadiyat ada, di kitab Tabari ada. Masalu nurihi, perumpamaan nurihi. Kata beliau nur yang kedua, di situ nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya apa dalil kajian nur Muhammad, nggak usah jauh-jauh, carilah kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Suyuti, bukan tafsir Jalalain Pak, nggak ketemu. Tafsir Jalalain itu hanya alih bahasa Arab ke bahasa Arab. Tafsir Suyuti itu yang paling besar, judulnya Ad-Durrul Mansur. Kitabnya tebal luar biasa. Itu bahan penelitian kami untuk mahasiswa S2. Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah. Jadi masalu nurihi, perumpamaan nurnya, kata Imam Fudail ya, sama Imam Qadiyat dalam kitab Syifa, an-nur ats-tsani huwa nur Muhammad. Nur kedua itulah nur Sayyidina Muhammad. Jadi sudah dapat dalil nur Muhammad? Sudah dapat dalil nur Muhammad? Surat An-Nur ayat 35. Cari kalimat nur yang kedua. Allahu nurus samawati wal ard. Nur pertama nur Allah. Masalu nurihi, kata beliau Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Perumpamaan nur Muhammad itu, dia seperti api nyala ngeluarin cahaya dari sumbu-sumbunya terbit karena ada zaitunah, ada minyak. Maka saya tadi kasih penjelasan, lihatlah sumbu itu, dia terbakar api tapi dia tidak gosong. Paham nggak maksudnya tuh? Orang kalau kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, terbakar dia. Kenapa? Tidak dikasih minyak. Minyak itulah yang disebut asal muasal dari api, asal muasal dari cahaya, asal muasal dari semua terang yang ada hari ini. Ini perumpamaan. Itulah perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cahaya dari cahayanya, semua ruh dari ruhnya. Maka ada salawat Nuril Anwar dan Ruhil Arwah. Dan itu semua ada di kitab Jazuli, kitab salawat yang dipakai kalau ada orang meninggal. Di sini orang meninggal baca kitab salawat nggak? Udah enggak ya? Kalau kami di Sumatera Barat waktu saya kecil kayaknya masih sampai hari ini. Dulu kami kalau dapat ijazah Quran diijazahkan kitab salawat Jazuliyah. Dulu kata guru-guru saya, kalau ada orang sunatan itu baca kitab Dalail, kitab sholawat. Kalau ada orang hajatan baca itu. Sampai kemudian datang orang bawa barzanji, orang baca barzanji. Sekarang datang simtudurar, orang pakai simtudurar. Semuanya kitab sholawat. Salah satu sholawat yang ada di kitab itu adalah sholawat Ruhil Arwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ruhil Arwah. Ya Allah, limpahkan salawat kepada sumber-sumber ruh. Ruh kita ini adalah tetesan dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tubuh kita ini dari 4 unsur alam semesta, api, air, udara, tanah, itu juga berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Kok bisa begitu? Orang nanya, syirik itu, kata orang ya. Oke, kalau gitu kita ganti istilahnya. Coba lihat matahari. Ingat matahari? Kalau ada pohon, ada padi, tidak kena matahari, 3 hari mati nggak? Pasti mati. Maka sinar matahari, panas dan cahayanya, asbab hayat hidupnya tumbuhan, hewan dan manusia di bumi. Kita mengatakan begitu syirik nggak? Enggak. Kok bisa mengatakan matahari sumber kehidupan semua tumbuhan, semua hewan, semua makhluk di bumi bersumber dari sinar panas cahaya matahari itu tidak syirik? Kalau kita mengatakan orang bersumber dari Nur Muhammad, kok syirik? Jadi kalau tidak ada Nur Muhammad, nggak ada pohon itu. Kok dalil begitu? Karena matahari itu Allah cipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari di langit. Matahari di mana? Di langit. Disebutkan dalam banyak hadis. Ini banyak perbedaan hadisnya. Siapakah makhluk pertama? Nah, ini ada beberapa hadis. Di hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Ada yang mengatakan hasan ya. Nabi mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah cipta adalah al-qalam. Apa arti al-qalam? Pena. Pena itu simbol apa? Ilmu. Ilmu itu kata Imam Syafi'i, saya ngadu hafalanku, ilmuku kok nggak masuk ke dalam otakku, kepada guruku bernama Waqi. Kata Waqi, al-ilmu nurun. Ilmu itu wahai Ananda Muhammad bin Idris Syafi'i adalah nur, cahaya. Maka al-qalam sebutan lain daripada nur. Sebutan lain daripada nur. Siapa yang mengatakan itu? Imam Salafus Saleh bernama Waqi. Imam siapa? Waqi' Ibnul Jarrah, guru daripada Imam Syafi'i. Begitu satu riwayatnya. Apa kata Nabi tadi? Yang pertama Allah cipta adalah al-qalam. Itu pada nisbat ilmu. Kalau pada nisbat wujud lain lagi. Dalam riwayat Abdul Razak kita sudah teliti dan kita dapat kitab yang sudah ditahqiq, ketemu manuskripnya, dan ini boleh meluruskan kalau ada ustadz, kiai, doktor mengatakan hadis itu tidak ada. Apa itu? Jabir datang kepada Nabi bertanya, wahai baginda, apakah yang pertama Allah ciptakan? Apa jawaban beliau? Wahai Jabir, awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi engkau wahai Jabir dari nur Allah. Dalilnya pakai ayat ini. Itu disebutkan di kitab apa? Musannaf Abdur Razak, dan sudah diteliti, sudah dicetak oleh Syekh Al-Himyari. Seingat saya masih hidup di daerah Uni Emirat Arab. Jadi siapa yang mengatakan itu? Nabi sendiri, bahwa nur dirinya lebih dahulu dicipta. Maka beliau mengatakan, kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Nabi pertama aku, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Berarti pelajaran sekolah kita perlu dikoreksi nggak? Ini hadis sama buku sekolah lebih hebat mana? Hadis ini hadis sahih. Nabi berkata, kuntu adalah aku awalan nabiyyin, yang pertama diangkat jadi nabi, wa akhirahum fil ba'si, tapi dikasih badan, dikasih tubuh, dikasih tugas menjadi rasul terakhir kali. Maka nabi itu huwal awal huwal akhir juga, karena dia memancarkan nurnya Allah yang awal dan juga akhir. Ya. Jadi saya mau tanya nih, Pak, lebih tua Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi
Lebih tua arasy Allah atau Nabi Muhammad? Lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad? Alhamdulillah paham. Tapi ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Ma'rifat itu ilmu pengetahuan. Kalau orang nggak tahu ini dia nggak dosa, cuma bodoh. Cuma apa? Bodoh. Kalau ditanya nanti oleh Munkar Nakir, man nabiyuka? Siapa nabimu? Kita boleh jawab, dialah yang disebutkan di surat An-Nur ayat 35, Nur kedua, itulah beliau. Boleh kita bahasan begitu. Makanya ngaji. Ilmu yang kita simak hari ini masuk ke otak, masuk ke dada. Kalau masuk ke dada, Bapak percaya ilmu itu, meninggal tubuh mati, ilmunya tidak mati. Karena yang mati itu cuma nafs, jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang mati hanya jiwa. Kalau ruh nggak pernah mati. Maka ilmunya harus sampai kepada ruhnya. Ruh itulah yang setiap hari merasakan rindu kepada Rasulullah SAW. Di dalam kitab Maulid, baik Barzanji, Simtud Duror, Bibai, semuanya menyebutkan Rasulullah itu adalah Abu Ruh. Apa arti Abu Ruh? Dengan istilah yang macam-macam, Abu Ruh, Abul Arwah, Al-Ab Al-Akbar, ayahanda agung, ayahandanya ruh. Ini ada di kitab yang kita baca tiap Maulid. Masa cuma baca nggak paham-paham? Sudah bertahun-tahun baca nggak paham? Saya bertugas menjelaskan, memahamkan itu. Tapi sayang sekali, kok ada kiai membantahnya. Tapi alhamdulillah Pak Ketua MUI nggak bantah, malah mendukung. Tanda dukungannya beliau hadir malam ini. Ya, alhamdulillah Pak Wapub pun paham ilmu ini. Karena pasti waktu di pesantren biasa baca kitab Maulid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi ngaji itu nggak mesti semuanya ketawa-ketawa, Pak. Kadang ada saatnya kita pengajian memasukkan nur ilmu masuk ke kalbu. Bekal pulang. Kalau mau lucu-lucuan namanya stand up comedy, nonton YouTube aja. Ya. Boleh ketawa-ketawa tapi jangan banyak-banyak, kata Nabi. La tudhik katsira fa innaha tuqsil qulub. Jangan banyak tertawa, itu mengeraskan hati. Itu mengeraskan hati. Ini mohon maaf nih Pak pengurus, ya. Kalau ngundang ustadz, biasanya jamaah ngomong gini, Pak pengurus, jangan undang ustadz yang serius-serius, cari yang bisa ketawa-ketawa. Biasa begitu ya. Gimana jawabnya? Kadang-kadang ngomongnya ke ketua MUI. Maukah pengurus diatur jamaah? Pengurus hanya boleh mendengarkan aspirasi jamaah. Ustadz, maukah diatur oleh murid atau guru yang ngatur murid? Mana yang benar? Harusnya yang ngatur murid gurunya, bukan guru diatur murid. Ini mohon maaf, jangan sampai jadi guru, jadi kiai, jadi buya, lemah mentalnya. Ketemu yang begitu sedikit kemudian mundur, ya. Dan alhamdulillah kita sudah survei langsung, nggak perlu pakai survei lembaga-lembaga. Saya tanya ke orang-orang yang nggak bisa baca kitab, kajian Nur Muhammad yang saya buka ini berat atau tidak berat? Kata mereka berat. Oke. Bisa paham atau tidak bisa paham? Paham. Oh ternyata nggak mesti bisa baca kitab untuk paham kajian Nur. Saya tanya di sini, ini survei langsung. Kajian Nur Muhammad berat nggak? Nggak. Ngeri kali orang bengong. Berarti paham toh? Berarti kajian Nur Muhammad mesti dibuka. Mesti dibuka karena salah satu nama beliau adalah Nur Muhammad Nurullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Kemudian di tengah ayat dikatakan, ya, nurnya, ya, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Itu coba lihat damar lentera, sumbunya terhubung ke bawah ada minyak. Bawah minyak.
apinya hampir-hampir saja membakar ke bawah, tapi asbab minyak itu sumbu. Jangankan minyaknya, sumbu pun tidak gosong, tidak hangus. Yakadu zaituha, hampir-hampir saja itu api membakar sampai ke bawah, tapi tidak. Kenapa? Itu yang disebut tali syariat. Syariat itu gunanya apa? Supaya orang kalau belajar ilmu yang tadi tidak kemudian jadi sombong. Baru belajar Nur Muhammad, Nurullah udah nggak sholat, kan ada begitu ya? Kenapa? Muhammad lu ada di sini, kan ada yang ngomong begitu, ya? Saya udah lama ngaji begitu Pak, ya. Ngaji-ngaji begitu tuh udah ketinggalan. Harus di-upgrade. Ilmu ma'rifat itu nggak boleh berhenti pada kalimat-kalimat mengaku-aku diri ini Nur Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang nggak mengakui gimana? Ya, Abu Jahal juga tercipta dari Nur Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mengakui dia sebagai Nur. Dia menjadi nar dan zulumat. Karena api nurnya sudah padam. Tapi beliau tidak pernah mendoakan orang yang jahil, tidak mengerti dengan doa yang membinasakan. Hatta Abu Lahab, sampai Allah sendiri yang mengutuk Abu Lahab. Hatta beliau dicaci maki masuk ke Taif, dilempar pakai kotoran, dilempar pakai batu berdarah, pakai kotoran bau. Apa kata beliau? Ya Rob, mereka tidak kenal siapa aku. Coba perhatikan, Nabi Muhammad diusir, dakwahnya gagal, beliau tidak menyalahkan jamaah. Pak Kiai, adakah di sini Ustadz pengajian gagal yang dia salahkan panitia jamaah? Ada nggak? Ya, atau pengurus? Kalau ada, dia bukan pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilempar orang, dia nggak salahin orang yang lempar. Ada nggak begitu? Ini baru dibully dikit di Facebook, di Instagram, di YouTube sudah melempem. Saya yang bully saya pernah ada se-Indonesia Pak. Ya, perkara kajian Nur Muhammad dan Ruh Muhammad. Nama Ruh, Nur, itu kan pengajian-pengajian biasa dari kecil kita dengar. Cuma kita populerkan sedikit, naik. Orang yang hasad tidak paham kemudian menganggap itu kajian bid'ah. Ilmu itu tidak ada yang bid'ah. Yang bid'ah itu amalan tidak berdasar. Kalau ilmu bukan wilayah bid'ah. Ilmu itu berkembang terus. Kecuali bapaknya habis ngaji Nur Muhammad, sholat subuhnya jadi 1,5. Setengahnya Nur. Itu baru bid'ah. Nih perhatikan, kajian bid'ah itu tentang amalan, bukan tentang kalau ilmu berkembang terus. Bisa membedakan ya? Ilmu berkembang terus. Kalau syariat kaitannya dengan hukum amalan kita. Dan Allah sudah memutus, syariat sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ya. Bahwa hari ini di Haji Wada tahun ke-10 masuk ke-11 Hijriah, syariat sudah selesai. Ilmu syariat tidak selesai. Bisa bedain? Syariatnya sudah selesai. Ilmu syariat bernama fikih berkembang terus. Contoh, di zaman Nabi ada MUI nggak? Di MUI ada komisi fatwa ya, ada pengkajian, macam-macam. Di situ dikaji hukum pakai KB. Ibu-ibu ini pakai KB nggak? Keluarga berencana. Bahasa Arabnya mawani'ul wiladah, penghalang hamil dan kelahiran. Itu ada hukumnya. Di zaman Nabi nggak ada itu. Tapi di zaman Nabi pernah sahabat nanya, ya Rasulullah, apa hukumnya hubungan suami istri tapi terputus? Maksudnya, nggak boleh kita sebut, agak jorok dikit. Tidak mengeluarkannya di dalam, kira-kira gitu. Ada hadis yang melarang, tapi ada sahabat mengatakan apa? Kami melakukan itu, ini KB alami namanya, sedangkan Nabi masih nerima wahyu. Atas dalil itu, maka KB yang dulunya dilarang oleh ulama-ulama tradisional, sekarang MUI membolehkannya. Betul Pak Kiai? Contoh lain ya. Awal sekarang ada BPJS ya.
Awal BPJS muncul, kawan-kawan saya para kiai-kiai, ajengan-ajengan, buya-buya mengharamkan itu. Tapi saya tegur, ntar kamu kualat, kamu sakit, istrimu sakit, anakmu sakit, pasti make. Dan lebih ribet lagi, sudah jadi peraturan negara. Betul, sekarang dicabut fatwanya, fatwa pribadi. Di zaman Nabi ada nggak itu? Jadi syariat sudah selesai, tapi ilmu tentang syariat namanya fikih berkembang. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Ya, contoh lain. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menjelaskan tafsir ini menganggap kalau sholat pakai sajadah itu bid'ah. Sholat itu mesti di atas pasir. Waktu beliau sakit katarak, dibikinin orang sajadah tapi dari kayu halus. Apa kata dia? Aku tidak pernah melihat Nabi sujud di atas sajadah kayu ataupun kain. Beliau tetap sujud, kena debu lah matanya. Orang katarak boleh kena debu matanya. Akhirnya mata beliau buta di akhir hayat. Ini ahli bid'ah semua ini. Ya, begitukah? Enggak begitu. Sajadah bagian dari budaya, bukan bagian dari syariat. Syariat mengakomodasi budaya, bahwa budaya disebut tradisi, disebut uruf. Al-adatu muhakkamah. Nah, dulu wakil bupati pernah ngaji begitu waktu bahsul masail tuh ya. Bener ya Pak Wakilnya? Udah masuk ke alam lain kayaknya tuh, kelelahan. Al-adah muhakkamah. Apa arti adah muhakkamah? Tradisi itu jadi hukum jika dia berkesesuaian dengan syariat. Berkesesuaian dengan, saya mau tanya, Nabi pakai celana panjang apa pakai sarung? Boleh nggak pakai celana panjang sholat? Mau jingkrang, mau di bawah jingkrang itu urusan kalian lah tuh. Tapi nggak ada satu hadis Nabi sholat pakai celana, Nabi sholat pakai sarung, bukan pakai gamis juga. Gamis ini tradisi karena guru saya orang Arab pakai gamis, saya pakai gamis. Kalau jubah mantel luar, itu yang sunnah. Pakai sarung, luarnya pakai mantel. Saya ngeliat orang Arab mabuk-mabuk, ada Pak pakai gamis. Karena itu bukan pakaian ulama, itu pakaian tradisi Arab. Cuma waktu kita haji umroh kita lihat banyak orang pakai gamis, dan kiai ulama kita tirukan itu. Gimana? Nabi pernah sholat pakai celana panjang nggak? Mau jingkrang nggak jingkrang urusan kalian, ya. Tapi coba buktikan satu hadis Nabi sholat pakai celana, nggak ada. Tapi bolehkah sholat pakai celana? Dengan syarat syariat pakaian itu menutup aurat. Boleh budayanya, boleh pakai celana, boleh pakai sarung. Boleh nggak saya pakai gamis Cina? Jangankan gamis Cina, itu baju koko kan kokoh, ya, baju kokoh itu Pak Kiai pakai baju kokoh, itu kokoh Melayu. Ini yang kita lupa. Kita menganggap budaya itu syariat, padahal budaya bukan syariat. Budaya itu hanya diakomodasi syariat. Ada yang masuk, ada yang tidak. Yang nggak masuk, boleh dan tidak bolehnya nanti dikaji ulama. Itu ilmu syariat, dia berkembang. Tapi syariat udah di-cut, sudah selesai di rukun Islam. Sederhana aja, syariat itu rukun Islam udah selesai. Turunan-turunannya nggak banyak. Bapak Ibu yang makan Allah, karena syariat sudah selesai, ilmu syariat berkembang. Ilmu rahasia syariat itu disebut ma'rifat. Mengenal kepada siapa syariat ini diturunkan, mengenal bagaimana sifatnya, apa sebutan Allah di Quran kepadanya. Nah, ini Allah menyebut Nabi dengan sebutan Nur. Di Quran Allah menyebut Rasulullah dengan wajah engkau. Ada nggak ayatnya? Ada yang tahu? Jadi Al-Quran menyebut Syama'ilun Nabawiyah. Apa arti Syama'il Nabawiyah? Ciri-ciri fisik Nabi.
Dan itu hanya Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain gak disebut. Nanti coba cari di rumah juz 2 halaman depan juz 2 itu. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Nabi di tempat yang sekarang di Madinah disebut Masjid Qiblatain, beliau sedang berdiri mau sholat, mimpin sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi sebelum menghadap ke Baitul Maqdis, beliau menghadap terlebih dahulu kemana? Ke arah Makkah. Turunlah ayat ini, beliau lagi sholat. Ini lucunya nih ya. Lagi sholat turun ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau menoleh ke Mekah dulu sebelum menoleh ke Baitul Maqdis. Nabi itu nggak senang niru-niru ahli kitab. Nabi lebih senang, Nabi tahu bahwa Ka'bah lebih tua daripada Baitul Maqdis. Sejarah yang sampai ke kita bahwa Nabi Ibrahim Ismail membangun Ka'bah 40 tahun sebelum Baitul Maqdis. Tapi saya baru baca kitab bulan lalu, ternyata Nabi Adam pertama kali bangun Ka'bah, lalu runtuh, dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Begitu yang pasnya. Sebelum itu sudah dibangun oleh malaikat. Terjadi banjir bandang sebelum Nabi Adam dicipta. Maka diangkatlah Ka'bah itu dari bumi, diangkat ke langit ke-4, ke-7, sampai ke-7. Sekarang malaikat sampai detik ini masih tawaf di sana. Hadis Sahih Bukhari Muslim kisah Isra Mi'raj, kata Nabi, ketika aku naik ke langit ke-7, aku lihat ada malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Di bawah namanya Baitullah, di atas namanya Baitul Ma'mur. Malaikat setiap hari, harinya langit. Di langit itu seharinya 500 tahun kita. Masuk 70.000, tidak pernah keluar sampai kiamat. Setiap hari masuk 70.000, dan semua tawafnya dihadiahkan untuk orang yang tawaf di bumi. Lebih tua Ka'bah di bumi daripada Ka'bah di langit. Allah ciptalah Nabi Adam dengan tangannya sendiri, dia bangunlah Ka'bah. Apa kata Imam Barzanji? Tahukah engkau, itu nur yang mana malaikat sujud kepada Adam, itu adalah nur Sayyidina Muhammad SAW di wajahnya. Itu ilmu yang dengan ilmu itu kemudian Allah tinggikan derajat Sayyidina Adam daripada semua malaikat. Itulah nur ilmu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Adam bangun masjid pertama di muka bumi, Baitullah, Ka'bah. Itu juga nur Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau noleh ke situ terus, bukan ke Baitul Maqdis. Apa kata Allah? Sungguh kami melihat wajahmu, wajah engkau. Satu-satunya Nabi yang disebut kata wajah engkau di Quran hanya Nabi Muhammad. Oleh Imam Tirmizi, inspirasi ini ditulis jadi satu kitab. Cari kitabnya ya, Syama'il Nabawiyah. Apa judulnya? Sudah ada terjemahannya, bahkan sudah ada PDF-nya. Tapi saya sarankan, ini buku ada di setiap rumah. Judulnya apa tadi? Di situ dalil pakai sorban jumpa, dalil pakai sarung jumpa, dalil bahwa Nabi itu kalau pakai sarung memang kadang di atas mata kaki, kadang menutupi mata kaki. Ada dalilnya semua. Cara jalan Nabi, cara makan Nabi, ciri-ciri fisik Nabi. Wajhaka fis sama. Kami melihat wajahmu menoleh di langit, wahai Muhammad. Satu-satunya yang Allah sebut wajah para nabi dengan wajah engkau sallallahu alaihi. Nanti kalau sampai di ayat itu selesai ayatnya, baca sallallahu alaika, sallallahu ala wajhika ya Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menurunkan salawat kepada wajah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga wajahnya menjadi bercahaya di sisi Allah. Udah jam 10 Pak, tapi kurang dikit. Kita terusin dikit ya. Kita terusin dikit. Suatu kali Sayyidah Aisyah dalam hadis Imam Bukhari kehilangan peniti. Jangan bayangkan penitinya
Seperti peniti ibu-ibu hari ini penitinya agak gedean. Sayyidah Aisyah walaupun ratunya para istri Nabi, ratunya orang beriman, ratunya umat Nabi Muhammad setelah Khadijah, itu Sayyidah Aisyah masih jahit baju sendiri, nggak gengsi. Sayyidah Khadijah kejauh Tuhan, itu penjahit, jarum penjahit. Terjatuh dia cari-cari, sudah bermenit-menit bahkan lebih dari 1 jam, nggak jumpa. Dia pakai itu lentera yang bercahaya, cahayanya tidak bisa menangkap di mana itu jarum jatuh. Masuklah baginda, Assalamualaikum ya Humairah, Assalamualaikum wahai kekasihku yang berpipikan merah. Masuk ke rumah Sayyidah Aisyah kaget. Kenapa? Nabi Muhammad walaupun dia adalah Nurul Anwar, sumber cahaya, jarang menampakkan cahayanya, dia tutup dengan sisi manusiawinya. Malam itu nurnya membahana. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi masuk kamar, itu seluruh ruangan terang sehingga aku melihat di mana jarum itu jatuh. Itu lentera kalah cahaya, itulah cahaya di atas cahaya, cahaya yang lebih terang daripada semua lentera. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Sahih Bukhari, silakan dicek, ini bukan khurafat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuri Muhammad fil anwar. Ya. Maka ulama kita berbeda pendapat mengenai kenapa Nabi diriwayatkan tidak ada bayang-bayangnya. Nabi itu diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah tidak punya bayangan. Betul Kiai? Ya? Betul Kiai Wakil Bupati? Salah saya manggil Pak Wabub, seharusnya Pak Kiai namanya. Disebutkan bahwa beliau tidak ada bayangannya. Ada 2 penjelasannya. Yang masuk akal sama yang akal nggak nyampe. Bukan berarti akal membatalkannya, enggak. Yang satu akal sanggup memahaminya. Apa itu? Nabi tidaklah berjalan di bawah terik matahari illa wa fawqahu ghumamah. Hadisnya sahih. Nabi nggak jalan di bawah terik matahari kecuali Allah kirim pelayan dari udara di atas bernama awan, ghumamah. Maka kalau Nabi ketutup oleh awan, ada bayang-bayang nggak? Nggak ada. Pertanyaannya, Sayyidina Jabir dan semua sahabat-sahabat malam hari menyaksikan Nabi keluar rumah, itu cahaya bulan mengenai tubuh Nabi, tapi di belakangnya tidak ada bayang-bayang. Baru sahabat bertanya panjang. Jadi sebenarnya kalau tidak ada awan di siang hari, masih adakah bayang-bayangnya? Dijawab oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitab yang paling direkomendasikan semua ahli hadis, semua ahli sejarah, berjudul Asy-Syifa, ya, mengenai hak-hak Sayyidina Mustafa Muhammad SAW. Apa kata beliau? Karena dia nurun ala nur, cahaya yang lebih terang dari semua cahaya, sinar yang lebih kuat dari semua sinar. Maka jangankan cahaya bulan, seandainya matahari pun mengenai Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan ada cahayanya. Lebih kuat sinar Nabi atau sinar matahari? Sebenarnya sama ditutupi dengan tubuh jasadiah dari keperkawinan Aminah dan Abdullah. Lebih kuat Nabi Muhammad atau matahari? Nah, ini pertanyaan agak gila dikit. Siapa yang tuan, siapa yang pelayan? Matahari atau Nabi Muhammad? Ya, hadis yang sahih dikumpulkan oleh Imam Qadhi Iyad bahwa Sayyidina Ali telat sholat asar. Matahari sudah terbenam separuh. Ditanya, "Sholaita ya Ali?" "Hei Ali, engkau sudah sholat?" Kata Nabi Muhammad SAW. Katanya, "Belum sempat wahai Rasulullah," karena beliau punya kegiatan, ikut perang segala macam dan gak sempat. Lalu beliau panggil matahari, "Wahai matahari, balik." Itu matahari balik, naik sampai ke gunung Uhud pada atas. Naik ke atas gunung Uhud terlihat.
waktu asar seperti di awal lagi. Ente nggak percaya, nggak apa-apa. Ada syekh luar biasa di Al-Azhar. Dia dulu pernah jadi mufti. Cuma karena gerakan-gerakan politik sangat banyak, beliau tidak diteruskan menjadi Syekhul Azhar. Harusnya beliau jadi Syekhul Azhar. Namanya Syekh Ali Jum'ah. Saya pernah mengajarkan beberapa kitabnya di Jakarta. Khatam dari awal sampai akhir. Tentang diskusi perbedaan antara Aswaja dengan Wahabi As-Salafi. Ya, titik temu, titik terang perbedaannya di mana. Kata Syekh Ali Jum'ah, ya, dia punya hizib namanya Hizib Bahar. Dia kan mursyid Syadziliyah, seorang mursyid juga ulama, politisi. Kayaknya nih beliau nih arahnya ke sana ini ya. Kata Syekh Ali Jum'ah, dia tambahkan dalam ilham zikirnya Hizib Bahar itu kalimat cuma begini, ya Allah, tundukkanlah fitnah alam semesta pada kami sebagaimana engkau tundukkan api pada Ibrahim, jin, udara, binatang kepada Sulaiman, al-hadid, besi kepada Daud. Tapi dia tambahkan satu, dan tundukkan juga ya Allah kepada kami fitnah dunia akhirat ini karena sebagaimana engkau menundukkan asy-syamsa wal qamar, matahari dan rembulan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu matahari. Bagaimana dengan bulan? Bulan itu pernah terbelah dan hadisnya sahih. Cuma yang menyaksikan karena terjadi malam hari banyak yang nyaksiin ya. Kalau orang Arab, nggak usah orang Arab. Kalau bukan pengajian kita malam-malam kunci pintu tidur, betul nggak? Maka saksinya tidak banyak, tapi hadisnya sahih. Bahwa ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau kamu benar tuh bulan bisa nggak dibelah? Dibelah oleh Rasulullah, satu di Jabal Abi Qubais ujung, satu di bukit yang satu lagi. Terlihatnya seperti itu. Makanya Rasulullah jangankan rembulan, matahari pun Allah taklukkan kepada beliau. Kenapa? Cahaya rembulan dari nurnya, sinar matahari dari cahayanya. Alam semesta bersumber dari nurnya, maka beliau bernama Nurul Anwar, nur sumber semua nur, sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat ijazah salawat satu? Ya, coba ikuti ini salawat Nurul Anwar yang pendek saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nuril Anwar. Ya Allah, Maha pemilik cahaya, sumber cahaya, limpahkanlah cahaya engkau kepada Sayyidina Muhammad, sumber cahaya kami, Nurul Anwar. Dibaca 3 kali pada sholat, dipegang dadanya, insya Allah hatinya bercahaya. Insya Allah. Tutup Al-Fatihah gitu ya. Amin. Karena sudah ditutup dengan Al-Fatihah juga, saya ijazahkan salawat ini. Semoga nur Rasulullah terbit, bercahaya dalam diri kita, bercahaya di negeri kita. Allah berkahi negeri kita, Allah berkahi pemimpinnya, rakyatnya, ulamanya, semua aparatnya, semua rakyat aparatnya bekerja sama memajukan negeri. Amin ya rabbal alamin. Allah tolak bala dari negeri kita. Amin. Angkat tangan. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghairina. Allahumma ya Allah, kami berlindung ya Allah dengan kudrat iradatmu, dengan rahman rahimmu dari keburukan diri kami, keburukan selain diri kami, keburukan yang datang dari langit, yang datang dari bumi, yang datang dari arah yang kami tidak duga. Lindungilah kami, lindungilah negeri kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Nur, salli ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Oh ya Allah, Maha pemilik cahaya, sumber semua cahaya, limpahkanlah cahaya engkau kepada Sayyidina Muhammad Nuril Anwar, yang mana nur kami bersumber dari nurnya. Dengannya ya Allah, fanawwir qulubana, dengan nur beliau maka ya Allah terangilah, cahayailah kalbu kami, terangilah pikiran kami,
terangilah jiwa kami sehingga pikiran kami menjadi tenang, sehingga jiwa kami menjadi jinak, menjadi patuh, sehingga kalbu kami yang gelap menjadi sinar, bersinar dan bercahaya. Allahumma ya Allah binurika, binuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanawwir ya Allah zahirana wa batinana, zawahirana wa bawatinana. Ya Allah, dengan nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangilah diri kami baik yang zahir ataupun yang batin. Terangilah diri kami yang zahir sehingga kami mudah beribadah. Terangilah diri kami yang zahir sehingga kami diberikan sehat dan afiat. Terangilah diri kami yang batin, kalbu, sir dan ruh kami, sehingga ya Allah nur Engkau mengalir terus dalam diri kami, hidayah Engkau mengalir terus dalam diri kami. Dan ya Allah, jangan pernah padamkan nur Engkau pada kalbu kami. Allahumma ja'al fi qulubina nura, Allahumma ja'al fi asma'ina nura, wa fi absarina nura, wa amamana nura, wa min khalfina nura, wa an yaminina nura, wa an shama'ilina nura, wa min fawqina nura, wa na'udzubika ya Rabbana an nughtala min tahtina. Allahumma ya Allah, ya man yarudda kulla su'in wa bala'in, ya Allah yang menolak bala dan rahman rahimnya. Karena ada Sayyidina Muhammad pada para sahabat Nabi, maka Engkau tidak siksa mereka. Karena ada Nabi Muhammad di kalangan orang kafir Quraisy, Engkau tidak siksa mereka. Maka ya Allah, saat ini jasad beliau serta jasad dia telah Engkau wafatkan ya Allah. Namun ya Allah, nurnya ya Allah jangan Engkau padamkan pada diri kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, ya Mu'in, ya Maha Penolong, agar kami sanggup, agar kami istiqamah mengenal Engkau, berzikir kepada Engkau, taat kepada Engkau, bersyukur atas nikmat Engkau, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rasulullah, ikuti ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Berilah syafaat kami, berilah syafaat guru-guru kami, berilah syafaat orang tua kami, berilah syafaat keluarga kami, pasangan kami, anak keturunan kami, saudara-saudara kami, wabil khusus ya Allah yang hadir semua malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini. Beri syafaat pemimpin-pemimpin kami, beri syafaat ulama-ulama kami, beri syafaat siapapun yang mengurus negeri ini, yang mencintai negeri ini. Allahumma syfa' lana fid darain, fid dunya wal akhirah. Allahumma syfa' lana ya Allah fil mahsyar wa fil hisab wal mizan wa ala sirati, wa an nakuna minal najina minal nar, wa an naj'alana min ahlil jannah. Allahumma rzuqna ya Allah ru'yataka wa ru'yata nabiyyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan ya Allah Engkau berikan rasa rindu kepada Engkau, rasa rindu kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni merindukan Nabi Muhammad SAW. Dan jadikan kami ya Allah yang disebut beliau saudaraku, 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 yang dia iman kepadaku tapi tidak pernah jumpa denganku. Ya Allah, jadikan kami al-ikhwan, saudara-saudara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa nas'aluka salamata sadr wa na'udzubika min su'is sadr, wa na'udzubika fi fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masiihid dajjal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita salat Jibril ya. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد. Yang kuat. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله
عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. I'tikadkan Nabi menjawab, Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Anta syamsun anta badru Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru wa ghari Anta misbahu suduri. Lebih kuat lagi. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا قوم يا نسين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا آمين 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 رب العالمين استجب دعواتنا بسر سيدنا محمد سيدنا الأمين سيدنا الفاتح سيدنا الخاتم سيدنا أحمد سيدنا ماحي سيدنا عاقب سيدنا رحمة سيدنا مهدى سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا محمد المنزل عليه القرآن فاستجب دعواتنا يا الله بأم القرآن بأم الأرواح أبي الأرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.